Segmentasi memiliki peran penting dalam suatu perusahaan. Segmentasi memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus pada pengalokasian sumber daya. Membagi pasar menjadi beberapa segmen akan memberikan gambaran bagi perusahaan untuk menentukan segmen mana yang akan dilayani. Selain itu, segmentasi memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang peta persaingan dan menentukan posisi pasar perusahaan. Untuk memilih segmentasi pasar, perusahaan harus terlebih dahulu memajukannya atau mengidentifikasi. Ini karena pasarnya luas dan beragam. Pelanggan memiliki kebutuhan yang berbeda, perusahaan memiliki peluang terbatas, dan perusahaan ingin mendapat manfaat dari penjualan produk mereka. Terdapat dua cara untuk dapat menentukan segmentasi pasar. Yang pertama yaitu karakteristik konsumen yang merupakan variabel utama dalam segmentasi yang terdiri dari segmentasi geografi, demografi segmentasi, dan psychographic segmentation. Kedua yaitu respon konsumen yang terdiri dari segmentasi benefit yang merupakan pengelompokan berdasarkan manfaat yang diharapkan oleh konsumen dari suatu produk atau layanan, kesempatan penggunaan, dan merek. Dengan ini, konsumen akan dikelompokkan berdasarkan tanggapan mereka terhadap produk atau layanan, seperti ada konsumen yang peduli dengan kualitas dan ada konsumen yang peduli dengan harga rendah. Lalu, perilaku, motivasi, dan keputusan konsumen. Ada tiga tingkatan ranah perilaku, yaitu pengetahuan atau knowledge, attitude atau attitude, dan tindakan atau praktis. 1. Pengetahuan adalah hasil dari penginderaan manusia atau hasil dari pengetahuan seseorang tentang objek melalui indera yang mereka miliki. 2. Sikap atau attitude adalah respon tertutup seseorang terhadap rangsangan atau objek tertentu yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan. 3. Tindakan atau praktik. Praktik terbimbing adalah melakukan sesuatu tetapi tetap menggunakan pedoman, sedangkan praktik mekanismenya adalah melakukan sesuatu secara otomatis. Dalam motivasi, pembelian terbagi menjadi motivasi rasional dan emosional. Motivasi rasional adalah pembelian yang didasarkan kepada kenyataan-kenyataan yang ditunjukkan oleh produk kepada konsumen dan merupakan atribut produk yang fungsional, serta objektif keadaannya. Misalnya, kualitas produk, harga produk, ketersediaan barang, efisiensi kegunaan barang tersebut dapat diterima. Sedangkan motivasi emosional dalam pembelian berkaitan dengan perasaan, kesenangan yang dapat ditangkap oleh panca indera. Misalnya, dengan memiliki suatu barang tertentu dapat meningkatkan status sosial. Peranan merek menjadikan pembeli menunjukkan status ekonominya dan pada umumnya bersifat subjektif dan simbolik. Semua konsumen selalu membuat keputusan berbeda tentang pencarian, pembelian, dan penggunaan berbagai produk dan merek. Dalam kebanyakan kasus, setiap pelanggan harus melakukan berbagai jenis kegiatan sehari-hari. Pelanggan membuat keputusan setiap waktu atau setiap hari tanpa mengetahui apakah mereka membuat keputusan. Yang terakhir yaitu teknologi informasi. Selanjutnya adalah teknologi dalam pemasaran. Selanjutnya adalah teknologi dalam pemasaran. Dampak teknologi pada pemasaran bisa positif atau progresif, tetapi bisa juga negatif atau tertinggal. Salah satu efek positif teknologi pada kehidupan manusia khususnya dalam pemasaran adalah penyampaian informasi yang cepat. Jika perusahaan telah memasarkan sebelumnya, perusahaan harus menunggu produk dikirim dalam beberapa minggu atau bulan. Tetapi hari ini, dengan kemajuan teknologi informasi, penjual dan pembeli tidak perlu menunggu lama untuk produk tersebut. Akses dari internet atau situs terkait akan memfasilitasinya dengan cepat. Efek positif lain dari pengembangan teknologi adalah proses transaksi yang cepat. Tidak perlu mengantri dalam waktu lama, butuh waktu lama untuk mengirim dan menerima uang di kantor pos. Ketersediaan ATM atau ATM otomatis adalah salah satu alat untuk mendukung pemasaran produk dan layanan tanpa gangguan. Salah satu efek negatif dari teknologi pemasaran adalah ketimpangan sosial, karena pengembangan teknologi terkait erat dengan stratifikasi sosial. Peran teknologi terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan modal. Dalam hal ini, manfaat ekonomi dirasakan dari pemasaran terkait erat dengan pengembangan teknologi yang ada. Oleh karena itu, keputusan teknologi rendah dan tinggi memiliki dampak signifikan terhadap ketimpangan sosial. Dampak negatif lainnya adalah pada teknologi sosial ekonomi. Dalam hal ini, teknologi mungkin memiliki wajah revolusioner. Ada banyak pendapat tentang peran teknologi dalam masyarakat, tetapi teknologi salah satu hal utama yang dilakukan untuk mengubah tatanan sosial dan terlihat berbeda.
Dalam melakukan penjualan coklat duit, nilai pelanggan sangat penting bagi kemajuan produk tersebut ke depannya, karena kepuasan pelanggan itu bisa menciptakan loyalitas pelanggan terhadap duit coklat. Hal ini jauh lebih penting daripada berusaha untuk mendapatkan konsumen baru, karena biaya yang diperlukan untuk mendapatkan konsumen baru jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mempertahankan konsumen lama. Nilai pelanggan dari ada beberapa aspek. Yang satu nilai produk, nilai pelayanan, dan nilai personil, dan nilai citra. Relationship marketing adalah suatu kajian semakin tumbuh dan berkembang. Jika pada awalnya hanya memperhatikan karakteristik hubungan antara perusahaan dan klien, perusahaan dan pemasok, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kegiatan pemasaran. Kemudian pengembangan pemasaran, hubungan selanjutnya masuk ke arah strategi pemasaran. Untuk menciptakan pemasaran global, yang harus dilakukan adalah menciptakan dan mempertahankan bahwa duit coklat mampu beradaptasi untuk membedakan diri dari pesaing-pesaingnya dengan menggunakan brand produk Unpam, dan kita juga harus mempertahankan nilai pelanggan dari pelayanan penyajian produknya sehingga peluang kita dalam melakukan pemasaran global akan tercapai. Untuk melakukan keunggulan kompetitif coklat duit Unpam harus mampu mengubah pemikiran orang bahwa produk ini adalah produk mahasiswa Unpam, harganya relatif lebih murah daripada harga pesaing. Dengan ini produk Unpam mampu mengungguli produk para pesaing.